hampir 100%. Apa artinya? Jadi setelah 5 atau 6 tahun, orang tersebut masih bertahan. Dan kita tahu bahwa sebetulnya orang sehat sekalipun tidak ada yang bisa hidup selamanya. Tentunya akan meninggal. Nah, jadi stadium 0 ini kita katakan dia bisa sama survivalnya atau kesintasannya dengan orang yang normal. Jadi dikatakan stadium 0 ini bisa sembuh atau bisa seperti orang normal. Sebaliknya misalkan, ini ada stadium 4 yang paling bawah ini, artinya kalau ada seseorang stadium 4 nya sudah menyebar keluar dari kanker payudaranya, misalnya menyebar ke paru atau menyebar ke hati. Jadi kalau ditemukan pada tahun pertama, kita ikutin, yang bisa bertahan sampai tahun ke-5 atau 6 itu tidak lebih dari 20%. Nah, yang harus diingat bahwa gambar ini hanya berlaku untuk masyarakat, untuk komunitas, untuk populasi tertentu. Jadi tidak boleh sekarang kalau ada seseorang dikatakan ibu menderita stadium misalkan stadium 3 lah misalkan atau 2B misalnya seperti ini yang di warna merah muda ini. Jadi kalau misalnya seseorang menderita kanker payudara 3B, kalau melihat grafik ini kan dalam waktu 5 tahun itu ketahanannya hanya separuhnya, hanya 50%. Nah, jadi artinya kadang-kadang kalau yang mengartikannya secara kasar bahwa setelah 5 tahun biasanya akan terjadi kekambuhan atau terjadi kegagalan. Tetapi angka atau grafik ini tidak boleh itu diterapkan untuk per orang. Ini angka-angka ini hanya berlaku untuk kita di kalangan medis ini untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi pasti salah sekarang kalau saya katakan, kalau ada seseorang misalkan yang menurut dokternya, Bu, mohon maaf karena Ibu stadium 4, Ibu hidupnya nggak akan lebih dari 4 tahun. Belum tentu. Bisa saja gitu ada yang stadiumnya 4, tapi dia bisa bertahan sampai 20 tahun. Bisa. Atau sebaliknya misalkan, dia stadium 1, misalnya di sini kan kira-kira ketahanan hidup 5 tahunnya 90%. Bisa saja ada yang misalkan stadium tahun pertama dan keduanya tiba-tiba terjadi kekambuhan. Jadi karena ini artinya hanya kemungkinan. Jadi tidak boleh angka-angka ini diterapkan untuk individu. Jadi angkanya hanya boleh diterapkan untuk kelompok atau komunitas atau pada masyarakat secara grup, tidak boleh perorangan. Nah, ini kalau kita lihat, ini angka di Amerika karena kita belum melakukan namanya screening. Jadi screening itu melakukan pemeriksaan pada contohnya adalah mamografi pada seluruh wanita yang memang sudah diindikasikan, kemudian dilakukan screening mamografi. Ternyata setelah dilakukan screening mamografi itu jelas sekali gitu, sangat tinggi. Artinya sekarang Indonesia menerapkan menurunkan contoh misalkan sekarang di Indonesia ini kira-kira kematian akibat kanker payudara itu rata-rata sekitar 35%. Jadi hampir sama dengan nanti kita kalau sudah cukup ekonominya kali kita bisa melakukan screening mamografi ini. Nah, ini beberapa hambatan program deteksi dini. Jadi tentunya nomor 1 yang sekarang sangat sangat gencar adanya di masyarakat, adanya pengobatan alternatif. Nah, ini yang sering melakukan atau membuat masyarakat sehingga terperdaya. Kemudian ada pendidikan, ini sangat penting karena tentunya akan berpengaruh terhadap pemahaman pengobatan. Kemudian SDM tenaga kesehatan juga yang mungkin masih terbatas. Kemudian tadi saya katakan tadi fasilitas yang memang juga belum lengkap atau masih terbatas. Kemudian sosioekonomi dan tidak kalah pentingnya keadaan geografis di mana kita memang masih beribu-ribu pulau sehingga akan sulit melakukan kalau kita harus melakukan screening mamografi. Nah, apa bahayanya kalau kita melakukan penundaan? Nah, tentunya kalau pengobatan itu tertunda, itu artinya kanker itu akan tumbuh. Karena saya sampaikan tadi di slide pertama, bahwa tanpa ada intervensi tertentu, kanker itu akan tumbuh baik besarnya, dan yang paling susah, dia bisa melakukan penyebaran ke tempat jauh. Jadi begitu kita melakukan penundaan, itu akan memberi kesempatan untuk kanker itu tumbuh secara subur. Nah, ini saya menjelaskan bahwa kanker itu memang
akan tumbuh dengan satuan waktu. Nah, ini saya menjelaskan lagi secara skematis. Jadi kalau misalkan tidak lakukan intervensi apa-apa, dia akan tumbuh terus. Nah, untuk sampai benjolan atau kanker payudara ukuran 1 cm, ini kira-kira 1 miliar sel jumlahnya, itu butuh waktu sebenarnya beberapa tahun. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bisa melakukan deteksi di daerah sini itu sangat efektif sekali, gitu kan, sehingga bisa menemukan stadium yang sangat dini atau dinilah paling tidak, sehingga tadi hasil akhirnya menjadi lebih baik. Nah, bagaimana kita melakukan deteksi sekarang ini? Ya, sekarang yang kita anjurkan yang paling murah dan mudah, nomor 1 tentunya adalah dengan Sadari. Jadi Sadari adalah pemeriksaan payudara sendiri. Jadi saya kira setiap wanita bisa melakukan kegiatan ini pada kedua payudaranya. Kemudian kalau perlu secara berkala dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Dan ketiga, kalau perlu ditambah dengan pemeriksaan penunjang, baik itu mamografi maupun ultrasonografi atau USG payudara. Nah, ini beberapa alat-alat yang sekarang kita gunakan untuk penunjang. Ada mamografi, ada ultrasonografi, MRI, CT scan, dan PET scan. Memang masing-masing alat ini mempunyai keakuratan yang berbeda. Jadi kalau ditanya mana yang paling akurat, sebetulnya yang paling baik adalah MRI. Tapi masalahnya MRI itu masih sangat mahal harganya. Jadi tetap sekarang yang paling optimal adalah minimal dengan melakukan mamografi dan ultrasonografi. Nah, apakah sudah bisa ditentukan kalau kita sudah melakukan pemeriksaan dengan USG belum? Jadi dari USG dan mamografi itu kita hanya menentukan kemungkinan bahwa dia memang mengarah ke satu kanker. Untuk kepastiannya tetap kita harus namanya melakukan biopsi. Jadi biopsi itu artinya melakukan pengambilan contoh jaringan untuk nanti diperiksa ke laboratorium patologi untuk dipastikan apakah dia kanker atau bukan. Ini beberapa caranya. Yang paling sederhana dengan FNA. FNA itu adalah biopsi jarum halus, gitu. Atau kalau perlu dilakukan operasi terbuka kalau memang diperlukan. Ini beberapa jenis cara biopsi. Nah, kalau kita sudah memastikan bahwa tadi wanita itu memang terkena kanker, maka dilakukanlah penentuan stadium yang saya katakan tadi berdasarkan ukuran tumor, kelenjar getah bening, dan ada tidaknya penyebaran ke tempat jauh. Sehingga nanti kita bisa tentukan apakah dia stadium 0 atau stadium 4 tadi. Nah, ini beberapa pengobatan yang saat ini kita punya. Nah, secara umum, jadi kanker payudara itu termasuk ke dalam kanker solid atau kanker padat. Dan modalitas utamanya, terutama adalah pembedahan. Nah, nanti kalau diperlukan, baru ditambah mungkin radioterapi atau radiasi, mungkin harus diberikan kemoterapi, mungkin harus diberikan terapi hormon, atau sekarang ada beberapa terapi yang lebih canggih, baik itu terapi target maupun terapi imunologi. Nah, tapi tentunya pemilihan-pemilihan ini tergantung sekali kembali lagi kepada stadiumnya. Nah, ini contoh. Jadi makin dini stadiumnya, sebetulnya kita pengobatan awalnya mungkin cukup hanya dilakukan operasi. Nah, kalau misalkan nanti kita diperlukan, baru mungkin ditambahkan kemoterapi atau mungkin ditambahkan radioterapi. Kemudian kalau misalkan kebetulan kankernya itu mengandung reseptor hormon, kadang-kadang kita berikan terapi hormon. Sebaliknya, kalau kita temukan pada stadium 4 tadi, jadi M1 itu artinya sudah terjadi penyebaran ke tempat jauh, itu operasi menjadi tidak pada tempatnya. Jadi operasi hanya untuk biopsi saja, untuk biopsi menentukan kankernya. Setelah itu kita berikan namanya mungkin kemoterapi atau hormonal, dan kalau perlu ditambah dengan radiasi yang sifatnya adalah keduanya paliatif. Jadi arti paliatif itu untuk mengurangi gejala. Karena memang sayangnya pada stadium 4 ini kita tidak bisa mencapai sampai tingkat yang kuratif atau tingkat yang kesembuhan. Ini saya sampaikan tadi ya, tergantung dari jenisnya, sifat kanker, lokasi, dan terutama adalah stadiumnya pengobatan ini. Nah, jadi masuk dulu ke nomor 1 mengenai teknik pembedahan. Di sini ada beberapa cara. Yang paling sering kita kerjakan adalah pengambilan payudara secara keseluruhan yang disebut mastektomi. Kalau BCT atau breast conserving treatment adalah payudaranya itu kita konservasi, kita pertahankan sebagian besar sehingga bentuk payudaranya masih baik. Kalau perlu kadang-kadang kita melakukan pengangkatan hanya bagian dalam